Level Go tidak hanya dikenal kuat, namun dari Gegeru yang dimainkan tergolong rumit dan bahkan diantaranya ada yang memiliki Gegeru yang terkesan horor bagi para korbannya. Dan sang pemilik Gegeru tersebut adalah Go Jarachida yang ketika itu ikut membantu Gegeru Shigemgo. Namun kepribadian si Gronggi ini agak lain. Ia seperti memiliki jiwa psikopat karena ia merasa senang jika korbannya menderita serta ketakutan akan sebuah kematian. Diawali dari seorang bocah remaja di sebuah rumah sakit yang bernama Satoshi yang sedang ketakutan karena teror pria misterius. Pria itu mengatakan bahwa di hari keempat, yaitu di hari ini, kematian akan datang padanya, sama seperti nasib ketiga temannya yang telah meninggal. Awalnya ia mengalami gejala mimisan, namun setelahnya ia pun tiba-tiba meninggal. Dan kematian janggal ini merupakan ulah si Jaraji yang ketika itu kehadirannya tidak diketahui siapapun. Sementara itu Nana-chan yang menemani Godai mencuci motor terbarunya BTCS, ia nampak tidak memperdulikan mengapa Godai mendapatkan motor tersebut. Yang ia ketahui Godai hanya dipinjami motor dari Ichijo. Begitupun dengan pamannya yang sampai saat ini masih belum menyadari sosok Godai sebagai makhluk nomor 4. Midori desu yo ne. Setelahnya Ichijo memberitahukan bahwa ada kasus kematian yang sama dengan yang dialami Satoshi. Yang rupanya untuk kasus kali ini target korbannya anak laki-laki kelas 2 dari SMA Midorikawa yang keseluruhan muridnya berjumlah 91 pelajar. Dan total korban dari semua kasus kematian hingga pada saat ini mencapai 78 anak termasuk Satoshi. Namun pihak kepolisian belum bisa memastikan penyebab kematian para pelajar tersebut. Untuk itu ia akan ke tempat Tsubaki yang akan melakukan otopsi pada salah satu mayat korban. Sementara Godai akan ke tempat Minori. Di Nagano, Kameyama menghubungi Ichijo dan mengabarkan bahwa telah terjadi pembunuhan massal di sebuah bangunan kosong di sekitar area pegunungan Kurogatake. Sakuraku yang saat itu telah menerjemahkan seluruh karakter tulisan kuno, ia pun tiba-tiba saja diminta Ichijo untuk segera pergi ke Nagano. Karena sepertinya ada sesuatu yang sangat serius dan hanya Sakuraku yang bisa melakukan penyelidikan tersebut. Dan ia akan ditemani oleh Kanako, rekan supervisinya. 黒ヶ岳の近くで殺人事件があって、かなこさんも捜査に協力してるみたい。 Di TK Wakaba, tempat Minori mengajar, Godai menemui semua anak-anak dan bermain bersama mereka. Namun ada salah seorang anak yang sedang galau, ia bernama Hiroki, seil galau bocil, karena habis berantem dengan Sota, yaitu teman sebayanya. Godai pun berusaha menghiburnya agar Hiroki kembali tersenyum. Sementara itu, Tsubaki yang usai melakukan otopsi yang ternyata sudah mencapai 82 korban dari SMA Midorikawa. Ia menemukan sebuah benda berupa logam yang menyerupai duri dari kepala korban. Hal inilah yang menjadi penyebab kematian para pelajar yang mengalami pendarahan pada otaknya. Mereka berdua pun keheranan kenapa benda tersebut bisa berada di dalam kepala, yang padahal secara medis harus dilakukan operasi untuk memasukkannya, dan anehnya ketika di rongsen, benda ini tidak ditemukan. Yang sepertinya benda tersebut dimasukkan ke dalam tubuh si korban dengan metode tertentu, yang selang beberapa hari benda itu menjadi fatal untuk otak korbannya. Kemudian Shin beralih ke si Mbak Mawar yang berada di sebuah hutan belantara, yang dengan anggunnya ia berjalan layaknya kuntilanak menuju ke suatu tempat yang rupanya sebuah gua bawah tanah. Ia menemui sosok misterius dan menanyakan padanya tentang sekumpulan Gronggi yang dianggap lemah yang usai dimusnahkan. Rupanya sosok misterius tersebutlah yang melakukan pembantaian massal. Namun di sini wujudnya tidak terlalu diperlihatkan, yang ada ia hanya merespon dengan pantulan cahaya yang memantul pada bagian tubuhnya. Lantas siapakah sosok villain misterius ini? Yang jelas bukan si Wagimin. Kemudian Baruba mengatakan bahwa Gegeru akan dilanjutkan dengan Gadoru dan yang lainnya. Gadoru ini yaitu si pemimpin Go. Dan kemudian sosok tersebut kembali merespon dengan maksud menyetujui apa yang Baruba sampaikan.
Di sebuah acara pemakaman murid SMA Midorikawa yang menjadi korban si Jaraji, salah satu anak laki-laki tiba-tiba histeris ketika Jaraji memperlihatkan senyum jahat padanya. Dan rupanya anak laki-laki tersebut kerap kali diperlihatkan sosok Jaraji di beberapa pemakaman teman sekelasnya yang sebelumnya telah meninggal. Di lain tempat, Gadoru bersama dengan si Goma dan si Gronggi wanita yang nampak meremehkan Goma karena ia menyebut Goma si lemah yang tidak mungkin untuk melakukan gegeru. Namun Goma sepertinya akan memperlihatkan sesuatu padanya karena pada episode sebelumnya ia nampak meraba-raba dadanya sendiri. Kemungkinan ia memiliki sesuatu yang ia sembunyikan, yaitu sebuah kekuatan yang membuatnya pede hingga berani menantang anggota Go. Gadoru pun kemudian menghampiri dengan wujud Grongginya dan ia langsung menantang Goma untuk memperlihatkan apa yang sebenarnya Goma miliki. Namun Goma sepertinya agak ngotak, ia mending mundur karena ia tidak ingin mengambil resiko jika harus berhadapan dengan Gadoru. どうなるというのだ。面白い。なんなのあれ。 Beralih ke Godai yang sedang menasihati Sota agar ia kembali berteman dengan Hiroki. Sosok Godai Yusuke ini memang sangat peduli terhadap hal-hal kecil. Ia bahkan menanyakan alasan Sota marah pada Hiroki, seolah-olah ia ingin menyelesaikan permasalahan anak kecil tersebut. Namun hal inilah yang membuat penampilan beliau selalu berkesan sepanjang masa. Setelahnya ia mendapat informasi dari Shijo, berdasarkan keterangan Sakurai, semua korban bertemu dengan pria misterius dan memprediksi kematian korbannya dalam waktu 4 hari. Ini sama seperti yang dikatakan Satoshi di awal scene tadi, dan pria tersebut muncul di setiap pemakaman korban. Karena Jaraji sangat menikmati ketakutan hingga kematian yang dialami korbannya. Kemudian ada laporan dadakan dari Sasayama bahwa salah satu siswa SMA Midorikawa yang rupanya telah menjadi korban ke-90 tewas karena bunuh diri lompat dari jendela rumah sakit lantai 100 karena ia ketakutan secara ekstrim setelah bertemu pria misterius yang memprediksi kematiannya. Nah, di sini Godai berasumsi jika korban dari makhluk tak dikenal sampai bunuh diri, maka hal tersebut pastinya tidak termasuk dalam hitungan permainannya. Lalu ada laporan dari Sakurai bahwa sebenarnya ada seorang murid pindahan di kelas 2 SMA Midorikawa dan hanya dia yang sepertinya belum bertemu dengan pria misterius. Ia bernama Ikuta Kazuya. Nah, tentunya Godai dan Ichijo harus gercep menuju tempat kediaman Kazuya dan meminta Sasayama untuk meminta informasi tentang Kazuya pada polisi setempat karena ia pasti akan jadi target selanjutnya untuk menggantikan korban yang telah bunuh diri karena pihak kepolisian sudah mengetahui target makhluk yang satu ini adalah seluruh pelajar kelas 2 dari SMA Midorikawa yang berjumlah 91 siswa. Jadi Kazuya adalah siswa ke-91 yang sepertinya ia tidak termasuk ke dalam target si Jaraji. Namun karena korban yang ke-90 tadi bunuh diri yang kematiannya tidak masuk dalam hitungan gegeru, maka Kazuya yang merupakan sama-sama anak kelas 2 ini ditargetkan untuk menggantikan korban yang bunuh diri. Lalu Sasayama pun kembali menginformasikan Ikuta Kazuya pergi bersama kedua orang tuanya ke sebuah desa untuk mencari tempat berlindung dari incaran makhluk tak dikenal. Kazuya bersama kedua orang tuanya yang saat itu telah berada di sebuah desa, mereka berharap dengan berpindah tempat tinggal anaknya aman dari teror makhluk tak dikenal. Namun tiba-tiba Jaraji nongol di pojok pintu dan meneror mereka. Ketika ia menjentikan jarinya, pergerakannya begitu cepat layaknya The Flash. Ia berpindah-pindah ke segala arah hingga satu keluarga dibuatnya histeris. Bahkan ketika mereka mendengar suara uwiu-uwiu, dengan sekejap suara uwiu yang rupanya mobil polisi patroli tersebut menghilang karena ternyata si pak polisi sudah tewas terkill oleh si Jaraji.
Ketika Kazuya hampir dibunuhnya, beruntung Godai tiba di saat yang tepat dan kemudian menggiring makhluk ini agar ia menjauh dari Kazuya dan keluarganya. Lalu Godai merubah ke mode Dragon Form karena makhluk tak dikenal yang satu ini memiliki pergerakan yang sangat gesit. Lalu Jaraji menggunakan kemampuannya untuk melumpuhkan Godai dengan duri dengan taktik pengecutnya dari balik semak-semak, dan ia rupanya bisa merubah ukuran duri tersebut. Mungkin hal inilah yang dilakukan Jaraji terhadap masing-masing korbannya, yang ketika duri tersebut ditancapkan ke bagian tubuh korban menjadi ukuran yang sangat kecil, yang ketika memasuki otak maka terjadi radang pada otak si korban, dan dalam fase ini otak korban mengalami sakit, halusinasi, serta gejala dengan tingkat keparahan yang bervariasi. Hingga pada hari keempat ia membesarkan ukuran duri tersebut, yang pada akhirnya membuat korban meninggoy. Kurunggi ini memiliki kemampuan serta pergerakan yang gesit layaknya seekor landak, dan nama Jaraji ini didasarkan kata Jepang yaitu Yamarashi. Serangan duri si Jaraji rupanya melumpuhkan Godai, dan Jaraji memperingatkannya agar tidak mengganggu Gegerunya. Singkat cerita, Kazuya bersama keluarganya dibawa ke polsek sekitar rumahnya dengan dikawal beberapa petugas kepolisian. Dan Shin beralih ke Sakurako yang telah sampai di Nagano. Ia disambut oleh Kanako dengan ditemani Kameyama. Kemudian mereka pun langsung menuju ke TKP. Dalam perjalanan, Kanako memberitahukan pada Sakurako terdapat 34 mayat dalam pembunuhan massal tersebut. Dan yang membuat Sakurako terkejut, mereka bukanlah manusia, melainkan mayat-mayat tersebut adalah Gurongi. Karena masing-masing dari mereka memiliki tato aneh yang menjadi ciri khas makhluk tak dikenal. Dari insiden menyeramkan ini, berdasarkan bukti serta keterangan saksi mata, Kameyama berasumsi bahwa yang melakukan pembantaian massal adalah makhluk nomor kosong. Sesampai di TKP, ketika memasuki tempat tersebut, terlihat barang yang berserakan serta darah dan daging yang telah membusuk. Dan mereka melihat sebuah simbol karakter misterius yang jika dilihat sekilas mirip karakter Fuga, namun agak berbeda karena ia memiliki 4 tanduk. Ini pastinya akan menjadi tugas Sakurako untuk memecahkan misteri dari karakter misterius ini. Di lain tempat, Gadoru dan yang lainnya mendiskusikan Gegeru si Jaraji yang akan segera berakhir. Dan ternyata target si Jaraji 90 linto dalam waktu 12 hari. Namun karena ada satu kematian yang tidak disebabkan olehnya, maka pada saat ini ia sedang mencari sasaran linto baru, yaitu si Kazuya, yang dimana ini adalah hari ke-8 dan 4 hari kemudian, yaitu pada hari ke-12, jika Kazuya terbunuh, maka Gegerunya akan terselesaikan. ゲゲルは成功する。間に合うのか。じゃああいつはどこ? Beralih kembali ke Kazuya yang akan disuntik obat penenang karena ia merasa ketakutan dan belum bisa beristirahat semenjak ia didatangi makhluk nomor 42. Namun Godai di sini berupaya untuk meyakinkan Kazuya, begitupun dengan Ichijo, agar ia tak perlu khawatir karena selama ia tertidur, semua orang di sini akan melindunginya. Dan terlihat raut wajah Bang Godai tidak seperti biasanya. Ia seperti sangat marah pada si Jaraji karena ia tidak tega jika melihat orang-orang di sekitarnya ketakutan. Karena visi misi dalam hidupnya adalah ia akan selalu berjuang untuk melindungi senyuman semua orang. Setelah melihat tekad Bang Godai, Kazuya pun akhirnya mau disuntik bius agar ia tertidur pulas. Sampai tamat, baru bangun Kazuya. 本当に楽しそうで、ものすごく怖くて、だから。 Kemudian Godai menghubungi Minori untuk menanyakan tentang Hiroki dan Sota.
Ia meyakinkan Minori agar tidak khawatir pada keduanya, karena mereka adalah manusia. Karena sejahat apapun manusia, pasti mereka memiliki sisi baik. Meskipun kebaikan ini hanya secuil, namun dapat memicu rasa penyesalan hingga akhirnya muncul rasa damai yang membuatnya saling memahami. Berbeda dengan Guronggi yang tidak memiliki hati, karena mereka adalah manusia dengan naluri hewan yang haus akan membunuh dan tidak mengenal kedamaian. Setelahnya Godai pun kembali dibuat marah ketika melihat beberapa korban nomor 42 yang telah terkonfirmasi yang mencapai 90 siswa. Ditambah lagi ia teringat apa yang dikatakan Kazuya bahwa nomor 42 sangat senang jika korbannya menderita. Ini semakin menyulut emosinya, hingga otot-otot di tangannya terlihat merengkel bagai ingin meremah sesuatu. Setelah beberapa saat, rupanya si Jaraji mulai kembali beraksi dan berupaya untuk menyerang Kazuya. Ia mengalihkan perhatian para polisi yang sedang mengawalnya dengan suara dari jentikan jarinya serta pergerakannya yang gesit hingga membuat Ichijo dan rekannya kewalahan. Sementara Godai tetap berjaga di sekitar pintu kamar Kazuya. Kemudian Shin memperlihatkan salah seorang polisi yang tewas yang berjaga di dalam kamar Kazuya. Karena rupanya si Jaraji sudah berada di dalam kamar. Jentikan jari yang ia mainkan untuk mengalihkan perhatian terdengar oleh Godai, dan ketika Jaraji hendak menyerang Kazuya, Godai pun langsung menghajarnya. Di sini Jaraji tidak sempat membalas serangan Kuga. Bahkan ia tidak bisa menggunakan kemampuan kecepatannya karena syok akibat bogem mentah yang terus-menerus menghajarnya. Dengan menggunakan Beat Goran, Jaraji dibawa ke sebuah tempat di tepi danau untuk dieksekusi. Layaknya Guronggi yang buas dan ganas dengan mode Racing Titan dan rasa amarah yang membabi buta, ini kali pertamanya seorang Godai Yosuke kehilangan kendali dan ia menyerang Jaraji tanpa ampun. Setelah terjadi ledakan, Shin memperlihatkan sosok kesatria Kuga yang berwarna hitam. Meski sekilas, Godai nampaknya menyadari perubahan tersebut. Mungkinkah sosok inilah yang dimaksud dalam terjemahan naskah kuno? Lantas apa yang mendasari munculnya wujud kesatria kegelapan ini? Mari lanjutkan pembahasannya di bulan depan. Lama cu.